Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di awal pekan. Ini hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Mhm. Nggak terasa ini DPR ini resesnya sudah berakhir nih Mbak Agi. Ini saya nggak tahu apakah Ya. hari ini atau besok ya sidang Mhm. paripurnanya. Dan kita bertunggu-tunggu itu apakah surat dari para purnawirawan itu dibacakan tidak gitu dalam sidang Mhm. paripurna. Kalau kita lihat kok kelihatannya adem-adem aja gitu ya. Dan PDIP harusnya yang juga jadi motor ini nggak kelihatan gerakannya nih ya Mbak Ya. Agi ya. Oke. Iya ya. Kalau kita melihat itu ya kita eh, tentunya juga melihat sikap dari Prabowo ya Mas Hersu. Oh iya, Jadi betul. DPR kan cerminan juga dari presiden itu. Ya, dan Mhm. Pak Prabowo kelihatannya maju mundur ya. Betul. Reshuffle pun juga maju mundur, mau ganti Mhm. Kapolri maju mundur. Ya, Mhm. kayaknya ya, ya maju mundur kayak undur-undur juga nih. Dan kan gitu padahal orang menunggu-nunggu bagaimana mungkin Pak Prabowo bilang bahwa kinerja menteri saya semua baik. Lah kasus Kaus Raja Empat dan Aceh itu bagaimana bisa di Aceh yang pulaunya diambil alih oleh Sumatera Utara, masa kinerja baik kayak gitu. Itu kan nyaris membahayakan integrasi bangsa loh itu ya Mbak Agia, itu berat itu apa kesalahan yang seperti itu, bahaya sekali dibilang baik. Ya tapi ternyata ya Pak Prabowo, tergantung Pak Prabowo soal reshuffle-nya. Tapi kita nggak usah ngomongin Pak Prabowo deh, kita ngomongin Pak Jokowi aja deh. Iya ya Pak Jokowi makin ramai ini Mas Etsu. Saya pikir Mm-mm. kemarin dengan kemunculannya di hari ulang tahunnya ya pada Mm-mm. hari Sabtu 21 Juni itu kemudian orang jadi oh setelah lama tidak muncul inilah Jokowi sekarang gitu Mm-mm. saja begitu. Ya, mungkin dia sakit tapi itu. Tapi ternyata justru spekulasi ini bertambah liar gitu. Dan kemudian juga media-media yang bahkan media pro Jokowi begitu ya sekarang mulai memberitakan begitu tentang berbagai spekulasi penyakit tersebut gitu. Dan juga unggahan dari Dokter Tifa eh, itu juga rame Mas Ersu. Yang tadinya misalnya banyak sekali dia diolok-olok dan kemudian kalau kita melihat ini musuh Dokter Tifa kan memang banyak sekali karena dia sangat kritis gitu ya dari sejak eh, beberapa tahun yang lalu begitu. Tapi sekarang itu malah justru banyak sekali yang mengutip pernyataannya, unggahannya begitu. Orang mulai mulai melihat melek yang tadinya memang setiap kali dia mengunggah itu Mas Eris itu betul-betul yang dari pendukung Jokowi atau buzzer Jokowi itu kata-katanya itu nggak proper sama sekali ya untuk Mm. dibaca atau apa namanya disebutkan gitu karena memakai kata-kata yang sangat kasar dan jorok. Tapi sekarang tampaknya itu mulai berkurang saya lihat di akun Dokter Tifa dan kemudian malah dibahas mengenai apa yang terjadi pada Jokowi karena dia memang selalu membahas soal itu dan dia juga menyatakan walaupun berseberangan tapi sebagai dokter dia melakukan hal yang profesional yaitu walaupun bukan pasiennya atau walaupun dia tidak bisa menyentuh, tapi berbagai ciri-ciri yang ada pada Jokowi saat ini begitu. Apalagi saya pun setuju dalam hal ini dengan Dokter Tifa yaitu karena eh, agresif sekali begitu ya perubahannya begitu Mas Hersu. Cepat sekali perubahannya dari sejak tanggal Jokowi muncul ketika dia apa ya membahas begitu ya membahas soal dia memberikan keterangan gitu maksudnya kepada media tanggal 23 Mei dan kemudian sekarang 1 bulan kemudian itu perubahannya sangat-sangat drastis. Ditanya orang tua saya. Jadi yang Purwoko itu memang belum lalu ya? Belum. Belum tahu. Dan ini juga rupanya kalau saya rasa diketahui oleh apa namanya media Jokowi juga karena sejak itu yang sebelumnya itu unggahan-unggahan misalnya ya di Berita Surakarta atau di Solo Times itu setiap hari selalu memberitakan soal Jokowi bahkan dalam sehari bisa 2 unggahan bisa 3 kali unggahan gitu ya dari mulai sarapan warga datang kemudian ada tamu siapa apa dan sebagainya begitu. Nah sekarang ini lebih banyak diisi dengan kegiatan Gibran. Padahal jarang sekali itu yang namanya kegiatan Gibran atau istrinya Selvi Ananda itu kemudian masuk ke dalam unggahan dari media yang embedded
ke Jokowi begitu, yang melekat, media yang melekat kepada Jokowi. Ini kita jangan membayangkan media itu kemudian di baliknya adalah para wartawan ya. Ini kalau saya melihat sih tidak begitu, karena dari judulnya jadi apa dan sebagainya. Ini ya yang bekerja adalah orang-orang yang mohon maaf itu yang kurang literasi begitu ya, kadang-kadang kalimatnya atau penggunaan, misalnya kalau yang disorot oleh Roy Suryo misalnya menulis kebanjiran menjadi kabanjiran gitu, kadang-kadang tidak memakai subjek, kadang tidak memakai predikat gitu ya kalau kita lihat lebih lanjut. Nah, itulah yang kita melihat apalagi selama 1 bulan terakhir, kadang juga diambil kegiatan para menteri begitu ya, dan juga kegiatan Pak Prabowo terutama, kan tinggal ambil dari akunnya Pak Prabowo. Padahal biasanya itu diisi dengan kegiatan Jokowi. Jadi saya rasa memang Jokowi mulai jarang sekali tampil di publik, terutama Ya, 1 pekan terakhir itu tidak ada gitu ya. ya sementara Pak Prabowo naik ya ininya ya sekarang apanya ya Baik, betul, betul. media Ya, maaf. media exposure-nya ya. Mm. Betul, exposure-nya itu meningkat pesat Mas Hersu. Apalagi kemudian 1 pekan terakhir ini dalam kunjungannya ke Rusia begitu ya, kemudian Mm. dia melakukan pidato yang dinilai Ah, spektakuler ya, itu pidatonya merupakan tuh luar biasa. Ya harus ya. Nah ini betul, kalau pidato keren banget Pak Prabowo. Cuma jangan nomor-nomor aja karena itu substansial sekali yang diomongin oleh Pak hmm, Prabowo itu yang menyangkut bahwa betul betul. kolusi antara elit politik kemudian Hmm, penguasa dan para pemuda besar itu membuat orang kita nggak bisa orang miskin tuh nggak bisa naik kelas gitu karena ke memang atas, betul. ya memang Hmm, hmm, hmm. betul-betul ya. Jadi bukan semata-mata kan gini banyak orang orang miskin karena malas, enggak semata-mata itu karena banyak sekali dari Indonesia yang naik kelas kelas jadi orang kaya itu karena mereka punya kekuasaan kan kemudian memanfaatkan kekuasaannya dibagi dengan kroni-kroninya ya banyak orang yang mendadak kaya kan gitu. Betul. Sekarang Hmm, Anda perhatikan deh yang flexing dan sebagainya di media sosial dan sebagainya itu banyak bagian dicurigai juga selain dia dapat fasilitas dari kroni dari penguasa dan hmm. elit politik itu biasanya ya mereka money laundering kan gitu Mbak Agi ya Iya, sekarang ini. iya, iya, Hmm. iya betul. Dan itu diungkap semua. Eh, Perjuangan Prabowo saat ini, dia menghadapi masa yang sangat berat itu Hmm. diungkap di hadapan Putin dan juga di hadapan Ya, di dunia perwakilan internasional loh ya. negara-negara Dia di dunia dia internasional. nggak malu dia Betul. mengakui soal itu Mhm. ya. Tapi sebenarnya kalau dia mau menghajar oligarki itu dia mesti belajar dengan Putin. Karena Putin itu kan sendiri di Rusia itu kan luar biasa juga oligarkinya. Betul. Walaupun sekarang mungkin Mhm. Putin juga menjadi oligarki baru, tapi sebelumnya oligarki itu bisa dihabisi oleh Putin. Dan dia mesti belajar banyak itu kalau mau menghabisi soal itu karena tanda-tandanya memang yang kita sering bahas juga kan karena masih Hmm. kiblatnya para oligarki taipan pemodal itu masih ke Jokowi karena Jokowi kan orang yang saya kira mudah disetir apalagi nanti kalau Gibran yang jadi presiden itu akan lebih mudah disetir kan. Iya, dan apa yang dikatakan oleh Prabowo di hadapan Putin, kita tahu Putin ini adalah mantan ketua KGB begitu ya. Kalau di Hmm. Amerika adalah mantan ketua CIA, bukan seperti itu begitu. Ini kalau kita telusuri lebih lanjut, sebetulnya membicarakan masa Jokowi, karena ternyata semua kerusakan itu, korupsi apa yang dihadapi Prabowo saat ini, dia tidak menyebut Jokowi, tidak menyebut pemerintahan sebelumnya, tapi dia mengatakan bahwa sekarang sedang berusaha keras supaya kami bisa mandiri pangan, mandiri energi, dan kemudian juga memberantas korupsi yang merajalela dan sebagainya. Itu hasil dari mana? Itu adalah PR dan warisan dari pemerintahan sebelumnya, gitu, Hmm. tanpa menyebut nama pemerintahan sebelumnya. Jadi Ya. sebetulnya itu sangat telak. Kita kembali kepada Jokowi ya, Mas Hersu Hmm. ya. Jadi saat ini apa yang terjadi pada Jokowi pada penampilan terakhirnya pada tanggal 21 Juni pada saat dia ulang tahun itu betul-betul disorot oleh netizen begitu. Dan disorot juga oleh para tokoh, yaitu antara lain misalnya Jokowi ini kan senangnya tampil di depan, tapi kemarin terlihat terutama ini pada videonya dari Detik ya Mas Hersu, dari wartawan Detik itu terlihat betul ketika Pak Jokowi berjalan ke depan, kemudian Iriana yang tadinya ada di belakang itu menyusul dan menepis tangan Jokowi supaya ke belakang gitu, Hmm. supaya Hmm. tangannya tidak terlihat. Itu terlihat betul video tersebut. Itu di Dan apa kemudian namanya? adik-adiknya Ibu Iriana yang diminta untuk maju ke depan. Betul. Jadi kayak Iya, ditutupi gitu ya adik-adik. posisinya ya. Hmm, ya. Betul, adik-adik Ibu Iriana itu yang diminta ke depan begitu, sehingga malah justru mereka ini bukan yang berulang tahun, mereka hanya speak saja begitu ya. Hmm. Kemudian mendoakan apa Al-Fatihah bersama-sama begitu. Tapi terlihat mereka ingin menutup gitu, menutup bahwa Jokowi ini menjadi apa sosoknya tidak begitu terlihat. Ya, Begitu ya. juga.
Ya, ya, Iya, ya. itu juga disorot juga soal adik-adik Iriana yang datang dan kemudian pernyataan dari ajudan ya, Hmm. dari Kompol Sarif gitu yang menjelaskan soal penyakit Jokowi sekarang ini sebetulnya hanya alergi biasa, dia mengatakan begitu. Ini peradangan, terjadi peradangan tapi sekarang sudah membaik dan sebagainya. Kondisi Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang Secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Dan tidak ada penyakit lain selain alergi toh, Pak? Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi toh? Nggak ada, nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya, Dan? Ya, Kalau autoimun itu, Dan, beberapa banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. autoimun. Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. kalau di momen ulang tahun ini kemarin ada acara apa aja, dan mungkin apakah ada acara keluarga juga di dalam? Mungkin. Kemarin kebetulan adik-adik Bapak ya, adik-adik Ibu datang. Itu jawaban terhadap berbagai spekulasi oleh netizen dan juga oleh media. Tapi kemudian orang terus menyorot begitu Mas Hirsu. Saya heran, sudah 2 hari dari sejak peristiwa penampakan atau penampilan Jokowi tersebut, ini masih tetap Penampakan. tampil luar biasa. Dia penampakan secara fisik ya, karena Iya, iya, iya. dia seperti menghilang gitu kan. Iya, iya. Padahal setiap hari ada. Dan dia juga menolak untuk diajak foto bersama. Itu kan masyarakat meminta foto Pak Jokowi, tapi kemudian pamit begitu. Begitu juga dengan alat yang terpasang di perutnya yang sepertinya berbentuk kotak memanjang itu juga ditanyakan gitu. Nah, ini yang kemudian dibahas oleh Dokter Tifa. Saya menemukan pertanyaan dari netizen soal itu ya Mas Hirsu. Dan kemudian ini pernyataan dari Dokter Tifa begitu. Jadi netizen menanyakan, apa itu Bu Dokter? Apa kira-kira alkes apa yang dipasang di sekitar perut? Dia menanyakan seperti itu. Kemudian dijawab oleh Dokter Tifa dan ini kemudian banyak ditulis atau disadur oleh media begitu Mas Setsu. Dia menjawab seperti ini. Pertanyaan netizen, Doktif yang di perut Pak Jokowi itu alkes apa? Kemudian dia mengatakan, kalau melihat dari tanda dan gejala yang sama-sama kita lihat, praktis sejak bulan April 2025 hingga sekarang, dan saya akses adalah penyakit autoimun agresif. Maka dugaan saya itu adalah CAPD. CAPD ini adalah alat untuk cuci darah mandiri begitu. Ini adalah asesmen dari seorang dokter atas pertanyaan para netizen. Dia menyatakan seperti itu karena netizen yang pro Jokowi di akunnya dia tuh kejam sekali setiap kali dia membicarakan soal Jokowi. Tapi dia tambeng aja ya, nggak peduli ya. Tambeng aja ya dia hampir tiap hari juga dia memposting sesuatu. Karena berulang kali saya sampaikan, saya mengkhawatirkan kesehatan Pak Jokowi. Terlepas dari saat ini kita berseberangan, padahal bukan maksud saya untuk menjadi lawan beliau atau apa. Yang saya lakukan adalah menegakkan kebenaran soal ijazah palsu dan sebagainya ya. Terus kemudian dia mengatakan kembali soal penyakit. Penyakit autoimun agresif yang perjalanan penyakitnya kurang dari 6 bulan sampai menuju terminal stage dengan gejala perubahan kulit yang agresif, gatal luar biasa, sarkopenia atau otot mengecil dengan cepat, menimbulkan kelemahan dan kehilangan berat badan. Kerusakan organ-organ agresif, terutama ginjal dan sistem imun, antara lain lupus nephritis grade 4 dan 5. Dan kemudian rapid progressive glomerulonephritis, mohon maaf kalau saya salah satu pengucapannya, atau RPGN, skleroderma renal krisis yang bisa merusak ginjal dalam hitungan minggu hingga bulan. Sebagai seorang dokter dan sesama manusia, saya khawatir terhadap kesehatan beliau. Ketika kondisi autoimun sangat agresif dan menyerang organ-organ dengan cepat, terutama ginjal, maka CAPD sama sekali tidak mendukung. Maksudnya alat yang dipasang di perut Pak Jokowi. Justru yang hoax adalah orang yang mengatakan ini hanya alergi kulit biasa yang menyerang akibat kunjungan ke Vatikan. Nah, sekali lagi ini sakit berat sekali. Lebih baik segera dirawat intensif ke rumah sakit terbaik di dunia, mungkin di
di Cina. Dia pernah menyarankan ini agar dibawa ke sebuah rumah sakit yang ada di Guangzhou, Cina. Karena Pak Jokowi masih ada hubungan darah dengan Cina, jadi bisa relate. Kalau ini asumsi ya, kita Iya. tidak tahu. Ya, apakah negara masih memfasilitasi mantan presiden untuk mendapatkan perawatan terbaik, kemudian menyertakan sebuah video. Jadi memang tampak Mas Irsu, selain Dokter Tifa dan netizen sama-sama hanya melihat video saja, sama seperti Mm, kita. mm-mm. Tapi memang alat yang terpasang di perut Pak Jokowi itu nampak sekali begitu, sehingga pantas orang menanyakan seperti itu. Ya, ya, Jadi ya, ya, ya. Walaupun saya mesti mengingatkan bahwa ada seorang menteri yang kemarin mantan menterinya Pak Jokowi yang ngechat saya, rupanya mengingatkan hati-hati loh Mas Hersu itu jangan jangan sampai kejebak ketipu lagi. Jangan-jangan itu cuman makeup artis saja katanya gitu. Dan hari ini kemarin juga saya lihat ada di Opposite itu ya akun akun mhm, Opposite juga mengingatkan gitu jangan sampai tertipu. Ini memang bagaimana ya? Saya sendiri sebenarnya nggak terlalu percaya soal itu ya. Ini bukan teori konspirasi dugaan-dugaan semacam itu. Tapi kenapa? Karena kelihatan secara fisik memang Pak Jokowi sakit. Tapi kemudian ketika diingatkan bahwa faktanya Pak Jokowi kalau ngomong A itu B dan itu faktanya banyak banget tidak hanya satu banyak itu, sekali. saya juga Mhm, jadi membuka opsi untuk oh ya mungkin juga ya gitu. Jadi kan kita selalu seperti itu jadinya ya Pak. Buka-buka opsi kita kan selalu iya. saya selalu bilang bahwa sebagai wartawan kita selalu menyisakan skeptisisme gitu. Misalnya termasuk Mhm, walaupun dokter segala macam yang bicara kita tetap juga mesti mesti ini kan karena iya. apalagi kan ini asesmennya tidak langsung ya. Eh, Mhm, dia tidak bisa ketemu langsung dengan mhm, pasiennya hanya melihat dari perubahan-perubahan yang di foto dan video dan memang kalau secara kasat mata itu kita melihat ada perubahan. Kan saya kemarin juga betul. sempat mempertanyakan dari tadinya hitam ini yang kelihatan kan ini ya fotonya nih kelihatan kan Mhm. bintik-bintik apa bukan bintik hitam ya ini apa ya totol-totol Putih, hitam nih ada apa hitam juga, iya ada hitam tapi ada kan seperti gosong dan iya juga ada gosong nah ini kan kulit seperti itu putih. nah sekarang yang Mhm. terbaru kemarin kan putih yang dominan putih ya Mbak ya kemarin itu ya Iya. gitu Mhm, kan saya mhm. juga bisa sebagai orang awam apakah ini proses penyembuhan kan kita nggak tahu juga gitu. Mhm. Iya, iya. Seorang teman saya, Mas Irsu, yang baru saja melakukan perjalanan keluar, begitu ya, Hmm, dia pun juga menceritakan begitu. Dia via voice note dia hmm, mengatakan karena dia selalu mengikuti off the record, begitu. hmm, hmm, eh, Dia mengatakan bahwa dia baru saja mengalami perjalanan yang ekstrim juga, begitu ya. hmm, Jadi suhunya sempat di bawah nol apa, dan karena dia tidak terbiasa, kemudian karena kulit sensitif sehingga mungkin seperti Pak Jokowi begitu dia mengatakan seperti itu. Jadi ketika itu kulit saya gosong. Jadi kalau bahasa Jawanya besisik, dia bilang gitu. Akhirnya kemudian gosong sampai sebesar koin-koin oh apa namanya hmm, koin hmm, 1.000 rupiah seperti hmm, itu begitu. hmm, Dan itu agak sulit untuk hilang ketika dia sudah kembali ke Indonesia begitu. Dan hmm, hmm, kemudian juga ruam-ruam yang seperti itu agak agak sulit hilang mungkin kecuali dengan penanganan khusus begitu. Agak hmm, lama maksudnya. hmm, Tapi ketika dia sudah kembali ke Indonesia itu ya biasa lagi hmm, begitu. iya 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 iya. Perlahan perlahan itu sembuh. Saya lalu ingat kepada pernyataan Mas Hersu bahwa iya apa istilahnya penyebab alergi apa alergen atau apa begitu ya. Hmm, hmm, Itu ketika kita sudah tidak berada di dalam kondisi yang tubuh kita hmm, gitu menolak, ya hmm. akhirnya perlahan dia Iya. sembuh. Tapi kalau yang terjadi pada Pak Jokowi setelah perjalanan ke Vatikan pada akhir April dan sekarang sudah akhir Juni, itu malah semakin berat Iya. kan kalau Itu dia, ya betul betul. Memang kalau kita sendiri pergi ya sebagai orang di negara tropis pergi ke udara dingin, walaupun April itu sebenarnya sudah betul. mulai nggak terlalu dingin di Eropa ya. Memang saya tahu ada sekarang ini masih agak dingin, tapi tidak ekstrim dinginnya gitu ya. Memang ada Iya, pancaroba yang terjadi walaupun ini masuk bulan Juni Juli harusnya musim panas masih masih dingin di sana. Tapi mhm, nggak dingin dingin banget lah gitu ya. banget. Dan biasanya kita memang Mhm. kalau di sana kan kita biasanya suka pakai seluruh badan kita lumuri apa Tertutup body ya lotion atau dia gitu pakai ya body karena memang lotion betul. biduran ya kalau kalau dingin tuh ya kita suka Mhm. gatal-gatal Dan kering bersisik ya ya. kering ya iya Mhm. memang betul tapi itu betul seperti tapi begitu kita kembali ke Indonesia ya begitu mulai iya sepekan dua pekan saya kira itu kembali lagi tapi ini kalau Pak Jokowi kan udah akhir April ya Mbak ke Vatikan itu ya Mei Juni akhir Betul. dua bulan Mhm. gitu loh. Mhm. Iya, sudah akhir April, sudah lama, sudah 2 bulan begitu. Hmm, Tapi kenapa tampaknya sekarang malah makin makin hmm, parah begitu ya. Dan kemudian juga Pak Jokowi yang biasanya kalau kita melihat, saya jadi penasaran karena ada pernyataan dari netizen, kenapa Ibu Iriana seperti ingin menutupi Pak Jokowi hmm, begitu, hmm, sehingga Pak Jokowi ada di dalam. Dan kemudian juga
tidak boleh memberikan pernyataan yang panjang seperti Hmm. biasanya, apalagi Hmm. diajak foto juga tidak mau begitu, langsung berbalik badan ketika sudah selesai dan sebagainya. eh, kita melihat Pak Jokowi sebelumnya pada unggahan-unggahannya, memang kalau di rumah itu lebih sering diajak foto oleh warga, dia keluar gitu Mas Hersу, itu lengan lengan baju itu digulung, seperti Hmm. ketika misalnya kunjungan ke daerah ketika masih menjabat Hmm. sebagai presiden begitu. Jadi itu kan profil santai, apalagi di rumah, masa lengan panjang itu Hmm. sampai ke yang sebelumnya kalau lengan panjang saya perhatikan itu sampai sebatas ini ya, sebatas apa lengan gitu. Kalau sekarang hampir setengah setengah tangannya pun juga berusaha ditutupi begitu. Dan kalau kita melihat pernyataan Pak Jokowi terakhir pada tanggal 23 April, memang tangannya itu sudah mulai warnanya sudah mulai berubah. Maaf, 23 Mei itu sudah mulai artinya 1 bulan yang lalu. Nah, kalau kita telusuri lagi, Pak Jokowi itu terakhir terlihat tangannya itu terbuka begitu Mas Hersu, Hmm. tangannya digulung, biasa dia memakai baju warna putih dan kemudian lengan panjang dan kemudian digulung sampai sebatas siku. Itu dia lakukan terakhir pada saat kunjungan ke Sumatera Utara, Hmm. yaitu ketika ke kebun buah atau kebun sayur itu yang ada di Karo itu Mas Hersu. Sama Dan peresmian patung ya waktu itu. iya, Hmm. yang kemudian rame itu soal patungnya dan kemudian itu bertepatan dengan hari Jumat ya, kalau tidak salah tanggal 16 Mei. Jadi dia habis sholat Ya ini Jumat, orang terus orang masih kemudian hidup kok dibuatin patung kan, ini kan keterlaluan juga, orang yang dibuatin patung kan orang yang udah meninggal dunia, ini kan mudah-mudahan itu niatnya nggak buruk itu. Ya. iya, 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 betul. Dan sebagian biayanya juga dari menantunya sendiri ya, dari Bobby begitu. Nah, kita kembali, dan ketika itu Pak Jokowi dirubung begitu banyak orang, dan dia begitu terlihat senang, begitu terlihat happy, berfoto-foto selfie, begitu dan sebagainya. Itu terakhir kali kita melihat kehappyan dari Pak Jokowi, dan kemudian juga dia menggulung baju. Tapi sesudahnya pada tanggal 23 Mei, begitu, artinya 1 bulan yang lalu, dia juga itu bertepatan dengan hari Jumat juga, bersama dengan Kompol Sarif yaitu ajudannya, pulang dari masjid begitu Mas Hersu. Itu kalau kita lihat perhatikan Pak Jokowi mulai menggaruk-garuk lengan, itu cukup lama, kemudian menggaruk punggung apa dan sebagainya. Bahkan ketika berhadapan dengan wartawan juga kembali dia menggaruk-garuk itu begitu. Dan lengan bajunya itu dipanjangkan. Jadi sejak itu kita tidak melihat Pak Jokowi menggulung lengan bajunya lagi pada penampilan yang berikutnya, terutama yang kemarin. Nah, itu yang kemudian menjadi concern. Kalau tadi Mas Herusu mengatakan bahwa apa namanya, wajahnya berubah, banyak warna putihnya sekarang dan sebagainya, dan juga seperti ruam-ruam gitu ya, matanya sembab gitu ya, seperti lebam apa dan sebagainya, itu juga di apa diamati menjadi sorotan oleh netizen membandingkan dengan wajah Pak Jokowi yang biasanya tirus apa dan sebagainya. Jadi ini memang masih spekulasi, tapi kita menantikan biasanya seperti ini, kalau Sania ini cukup serius akan ada pernyataan ya, keterangan dari dokter kepresidenan, Iya. dari tim dokter lah begitu. Ya, dan kan Kompol Sarif juga menyatakan bahwa ini dari dia ya, amatan dia, tapi dia bilang bahwa itu soal soal kesehatannya dokter yang akan lebih punya kompetensi. Jadi dari situ sebenarnya kita bahasanya dia juga membuka opsi. Kalau kalau yang biasanya enggak, Betul. bantah serius, ini enggak, dia enggak berani untuk memberikan kepastian tuh enggak berani juga, tapi dia kelihatannya ditugaskan untuk menjelaskan kepada publik gitu kan. Karena memang dalam situasi semacam ini ya, spekulasi seperti itu nggak boleh dibiarkan. Karena kalau kemudian dibiarkan, spekulasinya akan menjadi semakin liar. Harus ada penjelasan, dan penjelasan itu dari orang yang punya kompetensi untuk menjelaskannya. Kalau Betul. ajudan kan dia Dari bukan ahlinya. ya ahlinya gitu loh. Mhm. Oke, Iya, iya. bagi. Mhm. Oke, ini masih berkaitan dengan Pak Jokowi, Mas Hersu. Mm-mm. Dan ini sudah dibahas di Hersu Beno Point ya, kaitannya dengan itu, yaitu apa, ex-menterinya Pak Oh, soal Jokowi, ijazah, Wamen Paiman ya, Raharjo. Pak Iman Iya, Raharjo ya, Wamendes, Wamendes ya ya Wah ya. Mendes Mm, begitu, yang menggantikan Budi Ari pada tahun 2023 begitu ya. mm, Dia adalah ketua umum dari Relawan Sedulur Jokowi. mm, Ini ternyata kan sekarang sedang rame-ramenya nih mulai mm, sejak kemarin. mm, Dan Roy Suryo juga pakar telematika ini juga kemudian membuka begitu ya, mm, sebuah sebuah rahasia bahwa ternyata Wamendes Paiman Raharjo yang juga sekarang masih menjadi rektor Universitas apa Mustopo. apa
Mustopo beragama nggak sih Mas Ersu? Saya nggak tahu Masih apakah nggak mungkin ya nggak kalau ada. kalau dia sudah jadi wamen kan nggak mungkin dia merangkap jadi Iya, jadi betul. Mungkin sudah tidak ya. rektor. Tapi yang terakhir itu jabatan dia kan sebenarnya sempat jadi komisaris di PT Gas ya, PN Gas ya. Perusahaan gas. Gas. Nah, setelah itu PGN. yang terbaru dia jadi komisaris di PT Pertamina Energi Hulu. Nah, saya tidak tahu apakah Betul. masih ada di situ. Jadi memang ini orang-orangnya Pak Jokowi ini dapat semua jabatan komisaris-komisaris seperti itu gitu. Apakah sekarang masih Iya. di situ? Itu sekiranya tahun 2004 yang lalu dia masih di PT Gas, PT 2024 ya. ya, dia di PT Pertamina tadi, Energi Hulu tadi. Iya, saya Ya. rasa kalau di Pertamina masih ya 2024 karena kalau kita melihat website yang Pertamina masih ada fotonya dia Masih ada di nama dia ya. Pertamina Energi dulu. Ya, Iya, oke. berarti masih menjabat di sana karena jangankan yang sudah menjabat dipertahankan sementara yang belum dapat jatah aja mendapat Udah jatah. berjata ya. Nah, tapi Pak Iman ini menarik karena profilnya ya, dia ini kan ini orang yang memulai dari nol ke Jakarta. Ini orang Klaten ini ya, dekat-dekat dengan Pak Jokowi lah, Klaten, Solo ya, pertengahan antara Jogja Solo lah itu ya. Menarik ini karena dia itu datang ke Jakarta dengan ijazah SMP, jadi tukang sapu, tukang Betul. kebun di Yayasan Katolik kelihatannya ya. Kemudian terus sekolah STM, dan sekolah STM dia merangkap jadi kemudian satpam sambil kuliah gitu ya. Dia sengaja Iya. minta SIM malam, jadi kuliahnya di Mustopo terus sampai magister, sampai kemudian ngambil doktor di Unpad dan jadi rektor deh. Pernah jadi dekan, pernah jadi rektor gitu. Itu menarik banget dan dia rupanya sangat dekat dengan Jokowi dan dia ini memang pebisnis ya, pebisnis yang punya fotokopi, punya percetakan. Nah, itu yang bikin rame, Mbak. Percetakan di mana Pasar di Pramuka. Pasar Pramuka yang sekarang disebut oleh netizen sebagai UPP. Ya. Iya. Universitas Pasar Pramuka. Iya, ini kalau dari buzzernya Jokowi, mereka membantah ini jelas ya. Kemudian memplesetkan dengan masa bikin ijazah kok di Pasar Burung. Oh no, yang ada di daerah Pramuka itu ada beberapa pasar memang ada Pasar Burung, ada Pasar Obat, begitu kan. Terus kemudian juga ini pasar ijazah ada di Pramuka Pojok lebih dekat kepada disebut juga Salemba gitu ya, karena lebih dekat dengan Salemba begitu. Jadi ya apa yang sekarang sedang viral di netizen begitu ya, viral di medsos itu membuka suatu celah baru begitu, rupanya ada angle baru di mana Pak Iman Raharjo ini ternyata memiliki kios gitu ya. Ini kan menurut Pak siapa? Sri Rajasa Chandra. Ya. Menurut Pak Sri Rajasa ini seorang pensiunan begitu ya, purnawirawan kolonel yang pernah bertugas di Aceh begitu dan kemudian juga lama di intelijen. Yang lama di intelijen ini. Aceh ya. Ya, Badan Intelijen Negara juga ini beliau. Badan Intelijen Negara yang di Aceh gitu kan, kita setiap daerah itu ada BIN begitu. Nah, dia kemudian menyatakan bahwa dia mendapatkan informasi dari orang-orang yang kenal dengan Pak Iman ini, yang dimana dia memiliki kios di Pasar Pramuka, tempat pembuatan ijazah tersebut yang pada bulan Desember tahun 2024 itu sudah terbakar, sudah kebakaran, yang berbagai spekulasi sekarang bahwa itu sengaja dibakar kan, seperti itu begitu. Jadi apa yang terjadi kemarin, kemudian ini kan mantan rektor nih Mas Hersu. Kemarin juga ada 2 mantan rektor, juga mantan menterinya Pak Jokowi yang sekarang juga masih menjabat di pemerintahannya Prabowo, itu datang ke rumah Jokowi. Ini juga menimbulkan berbagai spekulasi lagi karena selain menteri, mereka itu dua-duanya adalah mantan rektor, yaitu Pratikno, mantan rektor UGM, dan juga satu lagi Muhajir Effendi, ini mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Pak Muhajir. Oh, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Mbak. Pak Muhajir. Kan silaturahmi beliau kan ambal warso. Yo namanya saya kan pernah menjadi pembantu beliau. Oh iya ya. 2 periode jadi betul. Silaturahmi atau jaga ya Bapak ya. Untuk kondisi Bapak seperti apa, Pak? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Doakan nggih. Ucapan ulang tahun buat Pak Jokowi seperti apa, Pak? No? Ucapan ulang tahun Pak Jokowi. Nggih. Saya kebetulan kan barusan juga dari Mekah. Jadi Amirul Hajj. Jadi ya mendoakan kesehatan beliau,
paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi presiden. Itu aja. Tadi janjian juga sama Pak Pratik. Apa? Juga janjian sama Pak Pratik. Nggak ada itu. Kebetulan aja. Nah, ini berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Iman Raharjo, Mas Ersu. Jadi pada sebuah surat, begitu, bukan surat ya, percakapan atau chat pribadi Japri kepada Roy Suryo, dia kan mengatakan sebagai mantan rektor begitu, dia tahu persis begitu apa yang dilakukan terhadap mereka-mereka yang akan naik ke pemerintahan gitu, yang akan menjadi calon. Jadi mereka-mereka itu biasanya diverifikasi oleh KPU begitu, misalnya ke rektornya apakah betul dia lulusan dari universitas tersebut. Kalau dalam hal ini Pak Iwan Raharjo, ketua umum relawan sedulur Jokowi tersebut kan sebagai rektor dari universitas swasta. Nah, dia ditanyai itu begitu. Jadi kalau seandainya rektor itu sudah mengatakan bahwa iya betul dia lulusan di sini, dia pernah kuliah di sini, maka itu sudah dianggap valid saja. Jadi tidak perlu diverifikasi dengan metode ilmiah yang dilakukan oleh Pak Rismon Sianipar, oleh Roy Suryo dan sebagainya. Dan malah dalam Japrinya dia mengatakan supaya Roy Suryo ini minta maaf kepada Jokowi begitu. Dan kenapa Jokowi melaporkan mereka yaitu ke Polda Metro Jaya pada waktu itu, Roy Suryo dan kawan-kawan, adalah karena terlanjur sakit hati. Dan pernyataannya begitu. Nah, ini saya rasa ya wajar kalau kemudian netizen berspekulasi ini rektor begitu ya, yang kemudian jelas ini orang Jokowi, membela Jokowi, dan kemudian ini 2 rektor yang dulunya melekat juga kepada Jokowi begitu, yang tentunya juga membela Jokowi begitu. Dan ketika ditanya kepada Kompol Sarif tadi itu datang begitu, Pak Pratikno apa ya, saya nggak tahu apa yang dipercakapkan di dalam, tapi mungkin ya mengucapkan selamat ulang tahun gitu, Mas Erso. Iya. Ya, tadi kebetulan Pak Pratik sama Pak Muhajir datang ke kediaman Bapak. Mengucapkan ulang tahun juga. Ya, untuk obrolan di dalam kita kurang paham, tapi yang pastinya karena mungkin momennya pas hari ulang tahun, jadi mengucapkan selamat hari ulang tahun. Saya kira kan kalau di politisi kita dulu diajari kan Mbak ya, bahwa kalau politisi itu A ketemu B belum tentu itu C, bisa aja dia D gitu ya. Jadi kalau untuk alasan ulang tahun itu hanya momen saja, ulang tahun. Tapi pasti ada hal-hal yang cukup serius di situ. Oke, kita pantau terus ya Mbak perkembangan ini, dan saya kira soal kesehatan Pak Jokowi ini pasti masih akan jadi concern publik begitu, dan ya kita lihat apakah kemudian dalam beberapa hari ke depan Pak Jokowi masih terus muncul ke publik, menemui para pendukungnya, dan kemudian kita bisa di situ kan kita bisa akan dapat melihat bagaimana perkembangan lebih lanjut. Karena sebelumnya kan sempat ada informasi bahwa Pak Jokowi dibawa ke luar negeri kan, kemudian itu terbantahkan dengan munculnya Pak Jokowi itu. Kan Pak Jokowi juga pasti nanti kalau memang dia tetap sehat, pasti Pak Jokowi akan muncul terus. Karena kalau nggak muncul, orang akan menimbulkan spekulasi. Jadi Pak Jokowi harus terus muncul, karena kalau tidak muncul, orang akan menduga yang tidak-tidak. Tapi kalau kemudian dia harus muncul dan ternyata perkembangan kesehatannya memburuk, kan juga malah orang akan dapat konfirmasi. Kan gitu, ini dilema. Ya. Iya. Oke, Mbak Agi. Sampai ketemu lagi esok. Kami mohon pamit ya. Saya Ersu Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.